Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi balik ke si obat sakit kepala, Dok. Sebenarnya kalau obat yang kita beli bebas ini, Dok, obat sakit kepala itu mengandung apa aja sih, Dok, yang istilahnya yang diharapkan bisa menyembuhkan sakit kepala itu atau apa sih sebenarnya? Obat itu yang sebagian besar itu isinya analgetik. Analgetik itu dia ada obat sakit kepala, obat buat ngilangin sakit kepala. Itu paling banyak yang paling banyak dipakai itu adalah paracetamol. Dokter sehat nggak, Dok? Sehat. Nah, dokter ngobatin sendiri nggak, Dok, kalau dokter sakit? Saya itu kalau sakit biasanya ngobatin diri sendiri dulu. Tapi kalau udah beberapa kali kemudian kira-kira nggak sembuh, ya saya pergi ke dokter. Ini montir ketemu montir nih, Dok. Ya enggak, karena kan kita kadang-kadang kita nggak bisa lihat apa yang orang lain bisa lihat. Oke. Nah, jadi gini, saya tuh agak penasaran dengan kita punya pengobatan yang sekarang lagi rame di Indonesia nih, Dok. Sebenarnya bukan di Indonesia aja, di luar negeri pun sama. Itu kan dengan maraknya penjualan online nih, Dok. Kita punya akses kemana-mana, beli obat tuh jadi gampang banget. Kita ada internet, kita sakit bisul. Kalau dulu, zaman dulu dokter tahu ada namanya ikhtiol. Salep hitam. Salep hitam. Buat saya tuh manjur. Sampai sekarang pun manjur. Nah, itu obat dokter loh itu sebetulnya. Obat dokter kan, tapi bisa dibeli bebas kan itu. Di apotek-apotek. Nah, jadi sekarang kan ada apotek-apotek tuh ada obat-obat, ada daftar katanya, Dok, ya. Yang nggak boleh kalau termasuk daftar G. G itu singkatan atau urutan abjad tuh, Dok? A, B, C, D sampai G. Nggak tahu. Nggak tahu juga, Dok, ya. Tapi yang jelas kodenya yang warnanya ungu apa merah tuh, Dok? Kalau yang kayak gitu. Kan ada buletan tuh di obat tuh biasa tuh. Ya ada tulisan G-nya lah. Ada tulisan G-nya ya. Nah sekarang gini, Dok. Tadi dokter sendiri ngobatin diri sendiri. Banyak orang sekarang yang belaga jadi dokter, Dok. Ngobatin dirinya sendiri. Sebenarnya penyakit-penyakit yang menurut dokter itu awam tuh masih aman lah, ngobatin dirinya sendiri. Itu penyakit apa aja sih, Dok? Orang sebenarnya paling sering itu ya kalau di masyarakat tuh paling BPP. Apa tuh, Dok? Batuk pilek panas. Batuk pilek panas. Ya itu batuk pilek panas. Apalagi sakit kepala, encret. Nah itu tapi tetap harus ada batasannya. Kalau diobatin sama sendiri kagak baik atau makin parah, ya ada satu titik di mana dia mau nggak mau harus ke dokter, Franky. Nah, kan kita pernah bahas tuh, Dok, sakit kepala. Sakit kepala kan penyebabnya banyak macam. Ya kan? Dan sakit kepala tuh beda sama pusing, Dok, ya? Ya, kalau pusing itu muter. Sakit kepala emang sakit. Nah, itu obat yang untuk sakit kepala itu misalnya nih, Dok, sakit kepala kan sakit ya, Dok, ya? Banyak orang tuh kalau sakit kepala tuh malah dipijit. Kepalanya dipijit, Dok. Ya. Itu sebenarnya boleh apa enggak, Dok, kepala dipijit? Boleh aja. Boleh. Karena salah satu penyebab sakit kepala ini kalau dia sakit kepala di sininya juga tegang, itu namanya tension headache. Sakit kepala gara-gara ototnya tegang. Dia kalau dipijat hilang lah. Oke, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan tadinya saya berpikir jangan-jangan sakit kepala tuh karena ada mungkin urat-urat sini yang saraf-saraf atau darahnya lagi nggak beres, dipijit dia malah pecah gitu pembuluh darah. Nggak sampai sana. Yang itu yang dipijit daerah mananya aja, Dok?
Iya, sini. kalau dia kepala, tapi paling sering itu daerah sekitar leher, pundak sini. Penunjang kepala ini dok. Jadi kalau itu tegangnya bisa bikin sakit kepala, Franky. Jadi kalau itu dilakukan paling aman dah dok ya. Iya. Karena nggak masukin obat. Iya. Nah kalau sampai di situ dia sudah bisa tenang, berarti obatnya udah selesai. Iya. Yang kedua dok, pakai apa dok? Yang dokter tahu paling banyak dok? Orang kalau kayak begitu nih makan obat anti sakit, Panadol. Sebelum pakai obat dok, Apaan? pakai koyo. Oh koyo, oh iya ada Iya orang kan? nggak usah. Tapi sekarang udah Tempelin. rada jarang loh Franky. Orang-orang tua kebanyakan yang itu gitu Ya, masih kayak segi empat sini. Dok, jangan bilang orang tua dok. Hah? Saya masih pakai yang kayak gituan dok. Lah, sekali waktu di foto dong Franky. Enggak, saya tuh keren kayaknya begitu masukin di Insta story Franky. umur 22 tahun tapi memang penyakit saya tuh cuma berpikir gini. Nah itu kan kebiasaan orang tahun 80 70-an Franky. Orang sekarang sih nggak pernah lihat tuh. Jarang-jarang kecuali itu ada dari komunitas yang rada-rada di mana yang udah tua-tua gitu bener-bener baru pas kayak Kyo gini. Saya Ini dok jarang ya, lihat tuh. koyo nih saya pakai buat apa? Pertama kalau sakit kepala, kedua ada misalkan tangan saya terkilir, saya pasang koyo atau di belakang sini dok HMP saya. Itu masih ces belum tuh? Oh ya. Heeh. Saya malah tuh sekali waktu kalau kamu gitu di foto dong. Itu buat Insta story bagus tuh. Wani piro Nggak. dok? Enggak, soalnya anak-anak muda sekarang nggak tahu tuh apa itu udah ada apaan sih gitu. Koyo jarang ya orang pakai ya sekarang. Jarang. Tapi mereknya dokter tahu kan? Iya, salon pas. Ada beberapa Ada merek. beberapa, tapi itu yang lama, yang zaman-zaman dulu sudah ada. Gitu. Dan ya jadi saya masih pakai itu ya. Nah sekarang juga ada yang istilahnya Salon Rose ada teknologi baru, dia pakai spray sekarang. Jadi kalau kita ada dokter tahu kan kalau orang main bola tuh kalau lagi terkapar di lapangan disemprot spray. Nah waktu saya ke Singapura saya tanya itu apaan tuh, kalau itu ternyata katanya salon pas. Oh gitu. Serius ya? Anti sakit tuh. Dan itu berfungsi beneran. Nah, tapi saya nggak tahu yang di lapangan tuh mereknya itu atau bukan. Tapi saya kalau saya lagi ada olahraga gitu ya, salah otot ya, saya semprotin, hilang seketika. Oh. Tapi nggak ngejamin setelah main Nggak masih hilang. Kemungkinan itu hanya sementara dok, karena dinginnya. Iya. Nah, jadi Belum tentu karena dingin ya, di situ ada obatnya yang menyerap lewat masuk sini, Franky. barangkali ya. Jadi saya lihat bahwa ada beberapa pengobatan yang non obat masuk itu menurut saya nih dok ya masih dalam resiko yang sederhana untuk tidak menimbulkan penyakit lainnya dok. Betul dok ya? Ya. Nah sekarang baru nih dok, kan orang udah mulai lebih canggih, teknologi lama udah lupa katanya kata dokter si koyo tadi dok ya. Di beberapa tempat terbalik tuh, istri saya bukan bilang koyo tapi bilangnya Yoko. Oh betul. Iya, keluarganya dia bilang Yoko, kita bilangnya koyo gitu. Nah jadi Yoko itu bukan yang Yoko. ahli silat itu. ya itu ada Yoko Ono juga, itu malah istrinya John Lennon tuh. Nah jadi kita kan kadang-kadang kalau kita sakit kepala tuh dok, kita belilah obat-obat sembarangan yang memang sudah Nggak usah obat sembarangan, nggak ada obat sembarangan dijual. Kamu bilang Maksudnya obat sakit kepala obat dikasih dijual, langsung. obat dijual bebas. Nah, itu bukan sembarangan, Bukan ada sembarangan namanya. ya? Jangan sebut dok namanya dok, nanti bahaya gitu kalau. Enggak, pokoknya obat sakit kepala udah kasih yang ini, yang mau sakit kepala ada pileknya enggak? Ya ada pileknya. Tapi sih sebenarnya saya pernah ngelihat di satu TikTok obat sakit kepala yang paling mujarab dok. Tahu, bentuknya kotak-kotak segini dok. Ya dikasih kadang-kadang tebal segini nggak cukup, dikasih 3 tebalnya kayak gitu. Dokter tahu apa? Uang 100 ribuan. Iya, dikasih 3 gepok hilang tuh sakit kepalanya semua dok. Itu cara ngilangin dikepret Bang. Dikepret. Nah itu juga termasuk yang aman tuh dok. Nah obat-obat ini dok, obat-obat ini kan pasti melalui suatu penelitian.
untuk bisa dia klaim sebagai obat sakit kepala. Ya. Nah, sebenarnya kalau orang sakit kepalanya itu sebenarnya yang harus disembuhin tuh apanya sih, Dok? Nah, sebenarnya jangan gini, masalahnya begini, orang pikir itu penyakit sakit kepala itu bukan penyakit, Frankie. Ya. Itu gejala. Itu baru gejala, Nah, penyakitnya belakangan. kalau gejala itu artinya kita mesti tahu dulu penyakitnya apaan. Soalnya begini, saya pernah dapetin kasus kayak sakit kepala, dia minum obat gini-gini kagak baik-baik. Akhirnya saya bilang udah, nih saya sebenarnya nanyanya begini nih, anak, kacamata kamu udah berapa lama nggak diganti? Udah sekian, kau pergi deh ke optik. Saya ke optik, ternyata dia udah nambah plusnya 1. Sakit kepala, dia punya gejalanya. Begitu diganti kacamata baru nggak sakit kepala lagi. Nah, sekarang kebayang nggak yang orang seperti itu makan obat sakit kepala, padahal penyebabnya karena kacamatanya udah nggak cocok. Dia nggak min. Sekarang nih matanya udah nggak awas. Itu yang bikin dia sakit kepala. Dia pergi ke dokter mata, ternyata dia udah -2. Pakai kacamata, sakit kepalanya hilang. Ngerti nggak? Iya. Karena salah diagnosis, makanya dia jadi. Nah, sekarang coba kalau dia makan obat sakit kepala terus, kamu tahu nggak bahwa obat itu adalah racun? Tahu. Obat sakit kepala itu bisa ngerusak ginjal. Yang akhirnya ujung-ujungnya dia makan obat sakit kepala hilang sementara, tapi sumbernya nggak hilang-hilang. Akhirnya dia minum obat terus, lama-lama kemudian ginjalnya jadi jelek. Akhirnya jadi cuci darah. Jadi masalah bukan? Iya. Nah itu dia, Dok. Nah itu makanya saya bilang kalau ada itu sakit kepala itu adalah gejala. Jadi gejala itu makan obat. Kalau habis makan obat terus dia hilang sama sekali hilang, is okay, berarti nggak ada masalah. Tapi kalau begitu dia tidak hilang lagi, ya mesti cari sebabnya dong, sakit kepala sebabnya apa? Tadi satu yang saya bilang itu kacamata nggak cocok, itu bisa bikin. Sekarang satu, yang kedua, orang sakit gigi, pernah sakit gigi nggak? Gigi bolong. Ya, pernah. Ya, gigi bolong. Mula-mula sakitnya di sini, tapi lama-lama jadi sakit kepala. Wah, itu lebih sakit dari sakit cinta, Frankie. Pokoknya cinta. Saat itu gigi saya tuh yang belakang tuh nabrak begini nih. Nah, ya. Nah, kalau itu yang terjadi, kamu bikin obat sakit kepala hilang nggak? Hilang. Tapi subulnya hilang nggak? Kagak. Yang kayak gitu hilangnya apa? Ke dokter gigi, di ronsen, di foto, oh ternyata begitu, dicabut gigi yang paling belakang, gigi 8-nya. Dicabut. Sembuh. Nggak usah minum obat sakit kepala kan? Iya, tapi sakit, Dok. Hah? Gigi dicabut sakit. Iya, tapi kalau kamu minum obat sakit kepala, giginya hilang nggak sakitnya? Enggak, dia kambuh lagi. Itu. Itu kedua. Apalagi? Orang sakit kuping nih. Kupingnya ya infeksi, bisa sakit kepala. Nggak usah infeksi, Dok. Ini pernah satu kali Masukkan air? Bukan. Jadi ada kotoran. Udah lama, kan kuping tuh ada kotorannya, Dok. Itu udah lama nggak dikeluarin ya. Suatu ketika waktu saya pulang dari Amerika itu saya pikir wah mati di pesawat ini. Sakit banget. Ya. Dari Jepang, timbul itu dari Jepang menuju Indonesia 6 jam. Saya pikir kuat nggak nih nyampe Indonesia nih. Pokoknya ternyata saya bilang akhirnya saya secara nggak langsung karena sakitnya di kuping tuh kan sampai ke kepala tuh, Dok. Ke dokter THT, bukan ke dokter gigi nih, Dok. Disedot sama dia segede pentol korek api, Dok. Gede banget. Ya, dan itu yang bikin sakit kepala. Ya kamu naro harta kenapa di kuping? Sebenarnya sih bukan naruh harta, kebetulan dia tuh bersembunyinya di situ. Nah, itu kebetulan kamu cukup cerdas pergi ke dokter THT. Ya karena kalau kamu kemudian minum obat sakit kepala hilang nggak? Hilang lagi. Urusannya kan tapi kagak beres kan? Karena sebabnya kan belum digituin. Jadi kupingnya bisa bikin sakit kepala. Apalagi yang nggak bisa bikin sakit kepala? Belum gajian, Frankie. Utang banyak, belum gajian. Sakit kepala kan, kalau dikasih obat kan salah. Kasih duit tadi, dikepret sama duit 100 ribuan itu loh. 3 gepok. Ya, hilang kan?
Jadi cari penyebabnya. Nah, kalau anak kecil mau nemu gigi, bisa sakit kepala menengih. Satu lagi dok, saya kan ada sakit mah, belum makan, kepala sakit tuh dok. Ya. Ya kan, itu kok bisa gitu ya? Oh iya. Belum makan, toto jadi uring-uringan ke kepala ya? Orang ini darah tinggi. Orang darah tinggi, ada beberapa orang sakit kepala banget, sakit sampai muntah-muntah segala macam. Tensi, ternyata tensinya naik. Yang dikasih obat ya penurun tensi, sakit kepalanya hilang. Jadi artinya apa? Karena gini, saya pernah dapetin satu kasus orang yang sakit kepala, dia minum obat warung, obat sakit kepala, minum, besoknya nggak lama lagi, dalam 2-3 hari dia sakit lagi, dia minum lagi. Akhirnya ternyata kemudian apa? Ternyata beberapa waktu kemudian baru dia dibawa ke dokter. Setelah dia jalan, dia nabrak-nabrak, Franky. Jalan nabrak, diperiksa. Ternyata apa? Ada tumor paru. Gimana? Dia sakit kepala, sakit kepala, terus-terusan minum obat warung. Obat sakit kepala kan maksudnya nih dok, yang dibeli di warung. Dia nggak ke dokter. Iya. Nah itu selama bertahun-tahun dia lakukan itu. Bertahun-tahun. Iya, tapi sekali waktu dia jadi ke dokter tuh gara-gara dia jalan suka nabrak-nabrak. Nabrak sana, blok, ada bangku ditabrak apa sebenarnya. Orang bilang, kenapa dia orang begini? Dibawa ke dokter. Diperiksa, ternyata kanker otak. Jadi sakit kepalanya itu karena kanker otak. Ada kanker yang sebenarnya kalau dia pada waktu awal dia pergi ke dokter, ketahuan dia bisa diobatin. Tapi pada waktu itu, begitu ketahuan kankernya udah terlalu besar. Udah sampai mengganggu fungsi, jadi ada gangguan motorik. Saya pikir tadi dokter mau ngomong gini, orang makan obat sakit kepala terus-terusan jadi kena kanker. Enggak, bukan. Jadi itu kena adalah kanker yang tidak terdeteksi. Iya, dia gejala awalnya sakit kepala karena kenapa? Kanker itu nekan otak. Sebenarnya kalau dia dari sejak awal ngerasa bahwa dia sakit kepala, dia makan obat, kamu lagi ya mestinya ke dokter. Cari penyebabnya apa. Nah dok, keadaan dilematis yang kayak gini dok, kita agak miris nih dok. Kenapa? Orang menderita sakit kepala yang kita anggap, kita pikirin nih dok ya, kita perkirakan adalah penyakit ringan. Padahal itu kan dokter bilang bukan penyakit, adalah gejala. Sebenarnya kenapa sih orang nggak mau ke dokter dok? Menurut saya minimum ada 2 sebab nih dok. Ya. Yang paling pertama tuh duit. Tidak, Sal. Mahal dokter kan. Itu dulu. Kalau sekarang nggak ada alasan lagi. BPJS. Ya. Nah, yang kedua, orang tersebut menganggap remeh. Ya. Sakit kepala. Jadi artinya gini dok. Enggak, satu lagi. Apalagi? Karena kayak saya bilang minimum 2 nih dok. Iya. Apalagi dok? Dia itu takut ke dokter. Ada beberapa orang memang takut ke dokter, dia kan nggak mau. Dia takut disuntik lah, takut gini, kebanyakan takut. Kalau gua diperiksa dokter nanti ketemu penyakit. Tunggu dulu, si Franky ada nggak dok? Dokter ngeledek saya, jangan. Loh, dia nggak mau ke dokter. Loh, itu bukan cuma tadi. Saya pernah ada temen nih, sejawat nih dokter ya. Saya bilang, kamu udah umur segitu, udah mau di atas 40 tahun, periksa dong general check up. Gua nggak mau general check up. Kenapa? Kalau gua general check up nanti ketemu penyakit. Penyakit. Jadi mendingan dia nggak ketahuan. Yang gitu tuh nggak mau ke dokter, Franky. Bukan karena nggak punya duit, bukan. Karena dia tidak mau ngadepi kenyataan bahwa dia itu ketahuan dia punya penyakit. Tuh kalau dokter makin pintar katanya bisa nemuin macam-macam penyakit. Mendingan saya nggak tahu gitu loh daripada saya tahu gitu loh. Iya, sebenarnya harapan dia sama dengan harapan saya dok. Tahu apa? Kalau mati nggak usah repot-repot, taksek langsung mati aja gitu dok. Loh problemnya adalah harapan kita belum tentu sesuai dengan kenyataan, belum tentu sesuai dengan harapan dok. Enggak, tapi mendingan biar gimana tuh early diagnostic is better than late. Ya kalau jadi jangan nonton konser doang dok ya, yang belinya early bird. Oke. Jadi udah 3 tuh dok ya, takut ke dokter, biaya, sama anggap enteng. Tapi yang tadi saya bilang biaya tuh untuk kasus-kasus tertentu yang memang kadang-kadang kan ya ini nggak semua orang masih di Indonesia yang sudah tercover dengan BPJS sih dok, dalam kenyataan ya dok ya.
ada beberapa kelompok masyarakat yang istilahnya entah itu dia lalai mengurus maupun dia tidak punya kesempatan. Tidak tahu. Iya. Kalau saya bilang bukan lalai, sebenarnya kadang-kadang mungkin dia tidak tahu. BPJS apa juga dia tidak tahu gitu, dan itu tidak nyampe ke dia informasinya. BPJS kesehatan lebih tepatnya, Dok ya. Ya. Karena sebenarnya sih kalau menurut saya sekarang itu sudah sangat bagus, karena nggak boleh, prinsipnya kan di dalam satu negara tuh tidak boleh ada orang sakit dan tidak bisa berobat, itu prinsipnya. Jadi mestinya sih ya penyakit apapun ya mereka harus bisa ke dokter. Dan kondisi kita kan nggak seperti zaman dulu. Waktu tahun 80-an saya punya temen ya, lulusan FKUI, pergi yang namanya dia tuh pergi Inpres. Inpres itu seperti PTT. kayak PTT ke Papua. Iya. Itu dari tempatnya dia di puskesmas itu sampai ke puskesmas yang berikutnya itu bisa 1 minggu jalan kaki, Frankie, lewat hutan. 1 minggu jalan kaki. Iya, dokternya tuh jalan kaki ke sana tuh sampai lewat hutan, sampai baru ketemu puskesmas, di situ baru bikin pengobatan. Jadi kadang-kadang berapa bulan sekali baru ada dokter. Situasi itu udah nggak terjadi lagi sekarang. Semua dokter tuh di mana-mana pelosok tuh sudah ada. Ya. Dan itu sudah tercover semua. Tidak ada yang mereka tidak bisa berobat gara-gara nggak punya uang. Mestinya. Nah, oke, Dok. Jadi balik ke si obat sakit kepala, Dok. Sebenarnya kalau obat yang kita beli bebas ini, Dok, obat sakit kepala itu mengandung apa aja sih, Dok, yang istilahnya yang diharapkan bisa menyembuhkan sakit kepala itu, atau apa sih sebenarnya? Obat itu yang sebagian besar itu isinya analgetik. Analgetik itu dia ada obat sakit kepala, obat buat ngilangin sakit kepala. Itu paling banyak, yang paling banyak dipakai itu adalah paracetamol. Paracetamol. Yang satu, kedua itu adalah asam asetilsalisilat, itu aspirin kita bilang. Kalau di Amerika namanya Tylenol. Aspirin. Terus satu lagi di sana ibuprofen. ngetop juga kita sebut Ya. aspirin. Aspirin itu dia seperti kayak obat yang paling tua lah. Ibuprofen sekarang itu satu lagi. Itu 3 itu yang paling banyak. Tapi biasanya itu cuman bekerja sekitar 6 sampai 8 jam. Efektif. Artinya setelah itu kita harus ulang lagi. Tapi paling kurang kalau mau makan obat itu obat bebas, artinya bisa dimakan dan itu relatif aman. Cuma dimakan tuh kalau misalnya udah 1 hari tidak baik-baik, itu berarti ada something yang lebih serius. Karena yang bikin sakit kepala paling umum itu adalah batuk pilek panas, orang infeksi virus. Mau ISPA nih, mau infeksi saluran tenggorok, itu pertama ya pasti karenanya batuk pilek panas. Yang begituan cuma satu, istirahat tidur, dia sembuh sendiri. Jadi artinya makan obat itu untuk meredakan supaya dia merasa lebih aman, nyaman. Tapi begitu dia sembuh sendiri. Tapi manakala minum obat sakit kepala tuh tidak sembuh sampai 2 hari, ya udah saatnya pergi ke dokter, carilah sebabnya apa gitu loh. Prinsipnya itu. Iya, sebenarnya kalau saya perhatikan ini, Dok ya, di kemasan obat sakit kepala juga selalu ada keterangan seperti itu. Kalau sudah berapa hari, kalau penyakit berlanjut, harap hubungi dokter. Gitu. Problemnya orang di Indonesia ini kalau beli nggak 1 strip, ya, ngecer lagi dia. Ya. Jadi dia nggak baca tuh. Ya. Gitu. Dan itu satu, ya menganggap itu selalu ringan. Padahal yang namanya sakit kepala itu bisa jadi bagian dari penyakit lain yang lebih berat. Dan penyakit itu nggak bisa diobati dengan hanya ngilangin gejala. Sebagian besar penyakit sih hilang, karena kan saya bilang penyebabnya sebagian besar adalah infeksi virus, panas, batuk, pilek, sakit kepala. Diobatin ngilangin gejalanya ya hilang. Tapi kan akhirnya penyakitnya hilang sendiri karena itu virus kan. Tapi kalau dia tidak hilang-hilang, ada sesuatu yang lebih serius, ya harus ke dokter. Ya, jadi artinya sakit kepala umumnya karena BP3 tadi. Iya. Kalau ternyata BP3-nya ini nggak sembuh-sembuh, berarti lebih berat daripada si BP3 tadi. Ya, berarti ada penyakit lain. Jangan dilanjutin dong obatnya dong. Cari penyebabnya apa. Nah, kalau misalkan kita lanjutin nih, Dok, apa yang terjadi, Dok? Nah, itu obat itu kan racun. Obat itu sebagian besar itu efeknya ada efek sampingnya. Obat misalnya aspirin, ya, nggak bagus buat lambung. Pada beberapa orang bisa bikin perdarahan lambung. Terus kemudian obat yang namanya
paracetamol itu bisa toksik terhadap ginjal. Kalau sering-sering dimakanin tuh bisa kena ke ginjal, bisa sakit ginjal. Dan satu lagi, kalau itu dimakan berlanjut akan menyebabkan penghilangan. Jadi gejala penyakit aslinya itu seolah-olah sakitnya hilang, seolah-olah penyakitnya hilang, padahal penyakitnya masih ada. Namanya covering, penyakitnya tertutup oleh obat itu, sehingga akhirnya penyakitnya itu tidak terdiagnosis dan akhirnya bisa jadi makin gawat gitu loh. Itu sebenarnya masalahnya. Jadi manakala kita makan itu dia berlanjut, berulang lagi, berarti ada yang lebih serius ke dokter. Cari sebabnya. Kalau sebabnya udah ketahuan baru bisa tuntas. Tadi seperti saya bilang, kalau ternyata penyebabnya adalah kacamata, yang harus pakai kacamata karena matanya minnya bertambah atau berubah, ya mata dong yang diberesin. Kalau infeksi kuping, ya infeksi kuping kan diberesin, betul nggak? Nah, tapi kenapa sih dok, kok cuma 2 hari? Boleh nggak lebih dari 2 hari? Ya boleh, tapi makin lama kan makin ini. Artinya ada sesuatu yang itu sebenarnya belum selesai, Frankie. Kan katanya gini dok, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Iya, kegagalan nipu di badan. Jadi kita kalau cuma baru 2 hari nih dok minum obat, kita pikir ini sembuh yang tertunda, minum lagi 1 hari lagi. Kira-kira kalau kita misalkan kita dok, kayak tadi cara berpikir saya yang hampir keliru ada keliru itu dok. Keliru. Jadi kita minum di luar daripada anjurannya. Apa sih yang akan terjadi itu kalau saya lebih? Ya yang terjadi adalah efek samping, penyakitnya kagak sembuh, malah makin parah, dan efek sampingnya bisa bertambah. Jadi pokoknya 2 hari itu batas yang ditoleransi lah dok ya. Iya. Lebih dari 2 hari. Ya berarti ada sesuatu yang lain yang harus diselidiki oleh orang yang maksud ahli. saya. Gitu. Jadi harus dipertegas nih dok. Jadi anjuran tadi 2 hari itu adalah suatu anjuran yang memang jangan ditawar-tawar lagi dengan kegagalan sukses yang tertunda dok. Terus kemudian kalau misalkan kita selama 2 hari tersebut nih dok, itu kita perlu istirahat apa enggak? Istirahat dong, tetap istirahat karena 2 hari itu adalah dalam kondisi bahwa kondisi seperti itu sebagian besar virus. Kita istirahat 2 hari mestinya kalau virus dia udah selesai. Oke. Jadi itu kita asumsikan bahwa itu adalah bagian daripada BP3 yang dimana dibantu obat tapi penyembuhan yang utamanya adalah istirahat gitu dok ya. Betul. Kalau nggak hilang-hilang ya mungkin kena tipes, bisa penyakit tipes. Bisa kena hepatitis, bisa yang lain-lain atau apapun tapi bisa. Tapi intinya di sini harus kita aware. Jangan sampai kita berpikir, oh ini sakit kepala gitu kan. Ya kan dibilang ini bukan obat daftar G, ya tapi bukan berarti obat unlimited. Itu pertanyaan awal saya. Jadi kalau walaupun ini bukan obat daftar G, obat yang bisa dijual bebas, tapi tetap aja istilahnya jangan kita anggap makan obat tuh sama juga kayak makan nasi dok ya. Iya. Tiap hari kita makan gitu ya. Nah itu sama yang tadi kamu bilang pakai koyo. Sakit kepala pakai koyo, is okay. Tapi kalau pakai koyo udah 3 hari koyo dilepas sih sakit lagi ya itu sama aja. Koyo itu buat saya 1 malam selesai dok. Oh iya. Malam. Tapi kalau nggak selesai juga kamu pakai koyo sampai seminggu kan berarti. Malu dok. Itu berarti kamu udah mode gitu. Modus bukan mode. Nggak apa-apa mode juga dok. Karena jarang orang pakai koyo keluar rumah kan dok. Apalagi kalau sini penuh koyo aja. Kotak gitu kan keren. Itu pasti kalau kamu kasih ya tulis di Instastory orang tanya, Frankie model apa tuh ya? Iya. Terus saya model baru. Enggak, itu nanti tergantung Wanipiro dok. Perlu dibayar berapa pakai koyo. Nah tapi itu sebenarnya kayak tadi kita pakai koyo tuh sebenarnya kenapa ya bisa sembuh juga sakit kepala? Enggak, itu adalah obat analgetiknya ada di situ. Ada di koyo itu. Ditempel dia masuk lewat kulit. Karena kulit itu juga bisa termasuk salah satu cara untuk masukin obat. Oh gitu. Iya, itu obat juga yang masuk ke dalam, Frankie. Kamu jangan. Nah obat di situ teman kalau koyo ditambah lagi sama bahan yang namanya min. Jadi yang pedas-pedas, panas-panas gitu. Nah panasnya itu juga membantu. Anget gitu loh. Orang karena namanya seperti kayak di tempat yang ada radang atau apa dikasih itu kan dia panas itu akan membantu untuk meredakan
peradangan. Nah, kalau kita ke dokter, biasanya dokter itu melakukan diagnosisnya seperti apa, Dok? Melakukan anamnesis, tanya jawab, dia bisa mengarah kemana, periksa fisik. Kalau dia mencurigai sesuatu yang lebih dalam, dia periksa darah, periksa urin, periksa darah, periksa tinja. Tapi kita sebagai pasien harus nyebutin kan, oh kita selama ini kita udah minum koyo, Oh iya dong, minum koyo, minum apa nih? Obat apa gitu. Dan itu kamu nggak usah cerita juga, ditanya pasti sama dokter. Sudah panas berapa hari, panasnya seperti apa yang kamu lakukan, bagaimana hasilnya, udah pasti ditanya. Itu nggak usah kamu aktif nanya juga, ngecerita juga pasti ditanya sama dokternya. Nggak mungkin dokternya diam-diam. Ayo saya mau nanya, dokter apa yang diam-diam sama pasiennya? Dokter yang diam-diam sama pasiennya? Dokter Jaya. Dokter hewan. Enggak, dokter Jaya juga kan sama, diam-diam sama pasiennya, Dok. Oh enggak, pasien selingkuh saya bisa cerita bagi selingkuh, masa pasien selingkuh malah ceritanya seru. Ya, tapi jangan dibahas, Dok, kalau yang selingkuh itu, Dok. Karena privasi orang. Loh enggak, tapi dia cerita sendiri kok. Nah, kalau dokter hewan sebenarnya dia bukannya nggak bicara, dia bicara. Dokter pernah nggak nganterin Miko sama Mola ke dokter hewan? Ya kecuali sama dokter Doolittle tuh. Enggak, dokter hewan itu juga, ayo sini dulu. Menganggap kita punya Miko Mola tuh sama seperti pasien manusia juga, Dok. Jadi, ayo dia berdiri dulu ya, gitu. Nanti ikut kapan-kapan, Dok. Saya ajak dokter hewan, Dok. Karena si Miko sama Mola tuh ngegebesin. Enggak, tapi saya sebenarnya cuma satu heran nih. Kalau dokter hewan tuh kalau meriksa kutu gimana ya? Kutu apa? Kutu hewan? Lah iya, itu kan bisa pasiennya kutu juga. Oh, sekarang obat nih jadi ke dokter hewan nih, Dok, nggak apa-apa ya? Saya cerita ya. Si Miko sama si Mola itu dikasih obat tetes kutu. Jadi Miko kan 40 kilo tuh beratnya tuh. Di sini nih, di leher, di punduknya sini, dia cuma ditetesin aja tuh. Cairan tetes. Terus dia akan nggak tahu gimana prosesnya, tapi itu untuk supaya kutunya pada mati. Itu cuma digituin doang sekarang, Dok. Kalau zaman dulu berarti dia diseminasi, Frankie. Lah bisa jadi yang berobat sebenarnya kutunya yang mau berobat, dia lagi gatel kutunya. Kalau zaman dulu kan pakai Doris, Dok, bedak Doris. Itu agak repot. Kalau pakai bedak Doris sudah kita aur-aur ke bulunya semuanya, terus kita masih sisirin tuh, nanti kutunya jatuh tuh. Ya agak jijik. Kalau sekarang nggak usah, digituin aja. Oh, ditetes. Tetes ya obat tetes kutu. Tetes kutu, betul, buat tetes kutu. Udah. Ya, sampai sekarang nggak. Saya sih antisipasi karena anjing saya kan ada rumahnya sendiri. Tapi kamu kasih tahu yang mau berobat anjingnya, bukan kutunya gitu ya? Bukan, kutunya kan. Ya kan dia bisa sakit juga, siapa yang berobat kemana dia? Nanti ke dokter kutu. Justru itu yang saya mau nanya, dokter kutu periksanya gimana gitu loh, saya mau tahu gitu loh, Frankie. Ya sebenarnya kalau kutu sih nggak terlalu repot, Dok. Yang repot tuh kalau dokter cacing. Nah, Dok, jadi si obat sakit kepala ini, Dok, kalau kita balik lagi kepada si sakit kepala ini, itu artinya si sakit kepala ini jangan sampai kita membuat dia ketutupan lagi penyakit asli ya gitu, Dok ya. Dan satu, jangan sampai salah diagnosis. Kalau istri saya sih dia tahu. Dia tiba-tiba nih, waduh kepalanya mabok, hidung sakit kepala gini, dia udah tahu, langsung dia tensi, Frankie. Nah, darahnya tinggi, dia makan obat darah tinggi, terus hilang sendiri. Sakit kepala, dia nggak ngobatin sakit kepala, dia ngobatin darah tingginya. Karena dia udah tahu badannya sendiri gitu loh. Saya cuma bilang, kadang-kadang kalau kayak seperti itu, coba kebayang nggak? Dia lagi darah tinggi, naik lagi, tensi lagi naik. Dia minum obat sakit kepala. Yang terjadi sakit kepalanya kagak ada, tensinya tetap tinggi kan? Bisa stroke, Frankie. Tapi ngomong-ngomong kenapa sih kalau orang dibilang tekanan darah tinggi itu cepat parah? Loh, betul nggak sih itu? Nah sekarang saya mau nanya, istri kamu nih, suaranya bagus, dia nyanyi-nyanyi, kamu terhibur, kamu lagi sakit gigi, dia nyanyi-nyanyi, marah nggak kamu? Dia lagi sakit gigi? Kamu lagi sakit gigi, dia nyanyi-nyanyi. Kamu lagi kesakitan, dia nyanyi-nyanyi. Gimana mau marah, Dok? Gigi saya sakit, Dok.
Kan nggak bisa ngomong. Kamu lagi sibuk begitu, lagi sibuk tuh dia nyanyi-nyanyi, seneng gitu. Sakit parah kan kamu. Orang itu marah itu karena kenapa? Gue lagi sakit nih, lu prihatin dikit dong, jangan nyanyi gitu loh. Enggak, maksud saya tekanan darah tinggi menyebabkan orang itu seperti tekanan itu. Darah tinggi bikin sakit kepala. Oh, sakit kepala itu dia tuh nggak bisa toleransi sama orang lain, Reki. Oh, jadi gue lagi sakit kepala, lagi sibuk nih sakit kepala, lu jangan ngajakin gue ngobrol walaupun dong. dia nggak sadar itu tekanan darah tingginya membuat dia sakit kepala. Iya. Loh, gitu. Jadi orang kalau sakit darah tinggi ditanya suka marah-marah nggak? Iya, tapi jangan diomelin. Dia marah-marah bukan gara-gara dia suka marah, tapi gara-gara dia lagi sakit kepala. Jadi jawabannya D ya dok ya? Jadi gimana? Ya kasih obat darah tinggi lah. Obat darah tinggi sakit kepalanya hilang, dia kagak marah-marah lagi, Frankie. Kalau dia masih marah-marah? Hah? Hobi berarti dok ya? Oh enggak, ada satu lagi. Kalau saya ada obatnya satu yang bikin dia langsung jadi adem, Frankie. Apa tuh dok? Dikasih sejenis obat buat orang gila, Frankie. Aduh. Langsung adem. Oke lah dok, jadi istilahnya kita jangan sembarangan nih dok ya, sama obat-obat. Enggak, artinya gini, obat itu memang betul efektif, memang betul aman, tetapi aman untuk jangka waktu terbatas. Artinya kalau ini nggak sembuh-sembuh berarti akarnya belum hilang. Carilah akarnya, apa sebabnya, dan habis itu ya cari yang bisa tahu adalah dokter. Jangan coba-coba mendeteksi sendiri. Jangan ke dukun. Ya. Ya deh, kalau kayak gitu nanti kalau ada orang sakit kepala saya Karena bilang, ini yang kita omongin tuh sering loh, Frankie, kejadian, Frankie. Orang terlalu biasa makan, wah sakit kepala, minum gini, pokoknya ini manjur nih begini-gini. Dia terlalu sering makan gituan. Kadang-kadang dia mengcover, menutupi gejala penyakit yang lebih berat. Ya kemudian jadi akhirnya terlambat begitu. Tapi kamu ngomong-ngomong kalau misalkan dia bukan BP3 dok, dia juga nggak sembuh. dia sembuh misalnya, ternyata dia bisa sembuh. Ya berarti penyakitnya ringan, nggak ada apa-apa. Oh, artinya nggak ada masalah juga dok ya? Nggak ada masalah. Jadi orang kamu lagi sakit gigi, minum obat sakit kepala, ya kaki giginya hilang, sakit kepalanya hilang. Ya, paham. Jadi artinya di sini nggak terlalu dikhawatirin kalau saya memang dengan satu kali makan obat sakit kepala sembuh. Ya nggak apa-apa, berarti penyakitnya nggak apa-apa gitu loh. Bisa nggak sih dok ada penyakit yang menipu dok? Oh ada. Artinya dia nggak apa-apa tapi tetap sakit kepala. Ada. Itu kejiwaan. Bisa kejiwaan. Kalau misalnya contoh dia tuh tinggi. Iya, dia sama orangnya tuh toksik banget, sampai ketemu dia langsung sakit kepala dia. Oh. Lah itu benar-benar banget tuh. Istilahnya kalau perlu kayak kita hindarin tuh orang yang kayak gitu dok, bikin pusing aja gitu. Bisa kan? Bikin sakit kepala. Oke dok, terus apa lagi dok? Nasihat dokter buat yang si sakit kepala ini dok? Ya sakit kepala bisa ringan, bisa berat. Jadi supaya kalau yang udah itu, biasanya kalau yang ringan tuh habis dimakan obat beberapa kali, 1-2 hari udah sembuh, ya berarti ringan, nggak apa-apa. Kalau udah berlanjut ya mendingan ke dokter deh. Ya gitu aja. Udah dok. Jadi besok saya jual obat-obat saya dok. Obat-obat. Obat untuk supaya nggak sakit kepala, obat untuk supaya nggak sakit gigi, obat juga untuk bisa tidur gitu kan. Semua dijual-jualin dok. Karena kan nggak bagus katanya dok. Oke dok, makasih dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!